Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kullam hati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman surgaku, pecinta Allah dan Rasulnya, semoga selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan MT Nurjanah, tepatnya di bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Sebab ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 2 bulan dalam kandungan. Saat itu Nabi Muhammad SAW hanya diasuh oleh ibunya yaitu Aminah binti Wahab. Namun usia Aminah juga tidak panjang, di mana saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 6 tahun, ibunya meninggal dunia dalam perjalanan sepulang berziarah ke makam suaminya atau ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib di Yathrib, Madinah. Ummu Aiman yang mendampingi selama di perjalanan sekaligus pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di suatu perkampungan yang terletak di antara Mekah dan Madinah bernama Al-Abwa. Di sana ibunda Nabi Muhammad SAW sakit, dan di hadapan Nabi Muhammad SAW berserta Ummu Aiman, Siti Aminah menghembuskan napas terakhirnya dan dimakamkan di Bukit Abwa. Diriwayatkan dari Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW, ia berkata, aku melihat Aminah dalam keadaan sakit menjelang wafatnya, sedang Muhammad yang masih kanak-kanak dan tumbuh kembang dengan usia 6 tahun berada di dekat kepalanya. Aminah melihat ke wajah anaknya seraya berkata, Allah memberkatimu sebagai anak-anak, wahai putra dari orang yang dari lingkaran besar kematian. Selamat dengan pertolongan raja yang banyak memberi nikmat. Ditebus di pagi hari lemparan anak-anak panah dengan 100 unta yang tinggi kakinya. Jika benar apa yang kulihat dalam tidur, maka engkau diutus kepada semua manusia dari sisi pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau dibangkitkan di tanah halal dan tanah haram. Engkau diutus dengan kebenaran dan Islam, agama ayahmu yang bajik Ibrahim. Maka Allah melarangku dari berhala-berhala agar tidak menuhankan mereka bersama kaum. Kemudian Aminah berkata, setiap yang hidup akan mati, setiap yang baru akan lapuk, dan setiap yang besar akan panah. Aku mati, sedang namaku akan abadi. Telah kutinggalkan kebaikan dan kulahirkan kesucian. Kemudian beliau wafat. Pribadi terbaik dari keluarga terbaik Nabi Muhammad SAW, lahir dari seorang wanita yang terbaik yang bernama Aminah. Dan Aminah termasuk satu keturunan dari Kilab, yaitu kakek dari kakeknya ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Jadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW masih satu jalur, yaitu bertemu pada Kilab. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqallabaka fis-sajidin, dan aku melihat bulak-balikmu dalam orang-orang yang bersujud. Surat Asy-Syu'ara ayat 219. Rasulullah bersabda, aku tak berhenti bolak-balik dalam sulbi para nabi hingga dilahirkan oleh ibuku. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah. Kemudian memilih Hasyim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hasyim. Hadis riwayat Muslim. Aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perjinahan. Mulai zaman Nabi Adam sampai ayah dan ibuku melahirkan. Tidak pula dari perbuatan zina lainnya di zaman jahiliyah. Kedua orang tuaku belum pernah bertemu dalam zina. Allah terus-menerus memindahkan aku dari sulbi yang baik ke dalam rahim yang suci, dibersihkan dan disaring.
tidak semata-mata lahir dua kabilah di Madinah atau Quraisy, kecuali aku berada dalam yang terbaik. Secara umum, mungkin kita hanya mengetahui nasab atau silsilah Nabi Muhammad SAW sampai ke kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Padahal jika dirunut lebih jauh, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Marilah kita sama-sama lantunkan rundayan Rasulullah. Wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah. Abdullah putra Muthalib, Muthalib putra Hasim, Hasim putra Abdi Manap, Abdi Manap putra Kusoy, Kusoy putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Golib, Golib putra Pihir, Pihir putra Malik, Malik putra Nader, Nader putra Kinana, Kinana putra Hujaimah, Hujaimah putra Mudarika, Mudarika putra Ilyas, Ilyas putra Mudor, Mudor putra Nizar, Nizar putra Ma'ad, Ma'ad putra Adnan. Wajib deui uningana rundayan ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah, Aminah putra Wahab, Wahab putra Abdi Manap, Abdi Manap putra Jarrah, Jarrah putra Kilab. Tepang deui eyangna silsilah jawarengna janten ibu jeung ramana masih keneh sarundayan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kami semuanya semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan akhlak yang baik seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.